Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di acara Bincang Syiar Hijrah TV. Kali ini kita akan membahas bersama Bapak Ustadz Rizky yang telah hadir malam ini di Masjid Barosatul ya, di Jalan Babakan Sari. Tapi sebelum kita bahas tentang tema kali ini, ada baiknya bagi kalian yang belum gabung di channel ini untuk klik tombol subscribe dan tekan notifikasi belnya biar mendapatkan update video-video tentang syiar lainnya. Oke, kita akan bahas tentang Ibrahim dan Ismail tadi. Ya, betul. Nah, ini adalah sesi tanya jawab. Kita akan mulai dari Saudara Lili yang akan bertanya tentang kurban atau misalkan tentang sejarah ya tadi ya. Sejarah kurban. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa panggil di masjid ya yang teman-teman waya di masjid mana itu? Barosatul Ambia. Ya anu di ondangna ku Andra Plek, nah ngayakeun ya syukuran cenah ada ngayakeun naon mencit sapi. Nah bagaimana kalau si kambingnya dibagikan ke tetangga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwatu fillah, sebuah pernyataan dan pertanyaan yang bagus ya tadi dari saudara kita Ali Al-Nord ya sebutannya ya gitu, tentang bagaimana pembagian daging hewan kurban ya. Jadi saya juga kemarin menyampaikan juga di Arisalah tuh ya tentang kajian mengenai kurban, dan ini juga menjadi diskusi yang luar biasa nih ya di pekerjaan itu ya gitu, sampai di grup itu ya gitu ya, panjang lah gitu ya gitu. Nah, tentang distribusi hewan kurban atau hasil kurban ya gitu sesuai sunnah, maka tentunya kembali lagi sohibul kurban ya gitu. Sohibul kurban bisa memberinya sebagai sedekah ya, sebagai sedekah atau hadiah gitu ya. Kalau misalnya sohibul kurban ya, tentu itu adalah prioritas untuk mendapatkan jatahnya itu ya gitu. Tapi selebihnya bisa lewat disedekahkan atau dihadiahkan ya, boleh-boleh saja gitu. Maka itu juga sebagai nantinya mendapatkan pahala sedekah ya gitu. Tentu ini akan bagus tuh ya. Ya apalagi kalau misalnya tadi ya gitu, adakan makan opor gitu ya. Itu juga apalagi ya dengan itu terjalin silaturahmi yang luar biasa ya. Dan tentunya juga itu adalah sebuah perbuatan yang ihsan ya. Ya demikian. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, saya ada pertanyaan tentang sejarah ya, sejarah kurban. Nah, jadi pada waktu zaman Rasulullah itu apakah sama sistem kurbannya? Apakah memang penyembelihannya gimana gitu? Terus pembagiannya apakah sama gitu dengan zaman sekarang? Bismillah. Baik, untuk tata cara penyembelihan ya itu tidak ada perbedaan ya gitu. Bagaimana tata cara dari awal ya adabnya gitu, syaratnya sama-sama saja ya gitu. Bagaimana tentunya tata cara dari membaringkan hewannya gitu. Terus juga hanya saja di kita penyembelihan itu ya tidak selalu itu dihadapkan pada kiblat ya gitu. Kan kalau di beberapa ya termasuk juga Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau kan tidak suka ya kalau si daging hewan kurban itu ya asalnya dia disembelihnya tidak menghadap kiblat ya gitu. Cuman kan di kita terkadang menghadap kiblat kan berat juga ya gitu. Terkandung ya
ada juga yang apa dia itu mengambil kesimpulannya itu ya. Ini kadang-kadang ada yang ya sedikit lah gitu mengarah ke kiblat atau enggak lah gitu. Tidak mengarah ke kiblat, ya itu bukan syarat ya gitu. Itu terkadang yang itu yang berbeda ya itu. Menghadap kiblat, terus juga di kita juga kan dulu itu sampai dengan batu ada ya gitu, penyembelihan dengan batu ya gitu. Itu Rasulullah perintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha ya dengan batu. Ya asalnya ya batunya tajam gitu. Nah, di kita kan dengan ya dengan mudauk lah gitu ya gitu. Mudauk yang tentunya juga tajamkan dulu ya gitu. Cuman tajamkannya jangan sampai di depan hewannya gitu ya. Ini seolah-olah memberikan ini apa sinyal, ini kamu bakal disembelih nih siap-siap nih ya gitu. Jangan gitulah gitu ya. Tapi kayak mesin penggal gitu ya. ya ada itu juga. Ya itu harus diinikan dulu, diasah dulu ya sampai benar-benar tajam. Karena itu dengan hal itu juga itu menyayangi hewan ya. Sehingga membunuhnya tidak secara perlahan sehingga menyiksa banget ya gitu. Iya, jadi sakit gitu ya. Iya sakit. Nah gitu. Terus juga pembagian daging hewan kurban ya itu tadi kan bisa disedekahkan atau dihadiahkan. Kalau di kita kan sekarang zaman ini ya terkadang untuk panitia ya misalnya langsung ya gitu. Itu kan sebenarnya sudah ada persetujuan juga dari Sohibul Kurban ya. Sohibul Kurban sudah tahu panitia bakal membagikan seperti ini gambarannya ya gitu. Ya maka kalau persetujuan dari Sohibul Kurban ya silakan saja gitu ya. Gitu. Kadang-kadang juga di kita kan bukan hanya di warga sini gitu ya. Ada juga kan saya menerima daging hewan kurban itu dari yang jauh ya, dari Acamani gitu ya, dari Riung kan gitu. Ya. Nah itu. Ya nggak apa-apa asal sudah disetujui oleh Sohibul Kurban. Ya. Tapi kalau Sohibul Kurbannya tidak setuju itu ya bisa sampai ke jauh-jauh bahkan ya gitu. Nah ini yang tentu bukan menjadi maslahat tentunya ya, karena yang disyariatkan tentu Sohibul Kurban yang lebih berhak ya. Apakah itu sedekahnya arahnya kemana gitu ya, kemudian juga dihadiahkan kepada siapa itu ya gitu. Nah itu maka tentunya dengan diutamakannya Sohibul Kurban itu akan lebih baik ya. Allah alam. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, sekarang ada pertanyaan selanjutnya. Jadi kalau misalkan zaman dulu itu pelaksanaan kurban itu sejak ada dari zaman Nabi Adam, berarti sudah ada ya. Nah, saya pernah baca itu tentang ceritanya tadi apa tadi yang Pak Ustadz ceritakan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail. Nah, itu memang apakah versinya sama dengan pas dari zaman Nabi Adam sama Nabi Ibrahim gitu? Coba dijelaskan sedikit aja. Baik. Bismillah. Beberapa di sirah itu ya atau juga di kisah ya, termasuk juga beberapa di Al-Bidayah wa Nihayah dijelaskan itu. Dan saya juga pernah menjelaskan waktu ini kali itu ya kajian tuh ya tentang kisah para nabi ya. Nah, untuk Nabi Adam sendiri ya ketika itu kurbannya yaitu Habil dan Qabil ya gitu. Nah, ada beberapa versi ya gitu. Cuman ada juga yang menyebutkan riwayat dan ini yang disetujui beberapa dan kuat ini ya gitu. Yakni Qabil dengan hewan ya. Hewannya itu cuman nggak pantas gitu ya, nggak pantas ngelayak itu karena juga ya rusak loyo lah gitu. Dari anggota tubuhnya ada yang rusak dan sebagainya. Maka hewan Qabil itu ya nggak diterima. Sedangkan Habil itu dengan tanaman-tanaman ya gitu. Dengan tanaman itu kurbannya sebagai bentuk rasa syukur gitu ya gitu. Karena saat itu pula mereka akan dinikahkan ya gitu dengan pasangannya masing-masing sudah ditentuin ya gitu. Nah itu sejarah yang pertama itu ya yang paling awalnya tentang kurban itu ya gitu. Terus juga
Kalau kisah Ibrahim dan Ismail, nah itu yang tadi ya, bermimpi, nah itu di surah As-Saffat ya, bisa dibaca dari ayat, bagusnya dari ayat 100 lah gitu, ayat 100 sampai ke 105 tuh ya, kalau nggak salah ya, 105. Itu tadi kan baru sampai bagaimana kata Ismail, ya semoga atau nantinya engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar ya gitu. Nah, maka saat itu pula ya Ismail itu akan sampai ke pelipisnya gitu ya, gitu disembelih. Tapi sebelum itu malaikat Jibril membawakan kambing, kambing yang ya Allah alam juga ini kambing yang sudah dirawat ya di surga katanya gitu ya. Sebagai kambing yang dulu itu adalah sembelihan atau kurbannya Qabil ya, yang rusak ya gitu ya, yang apa tidak pantas, itu sudah dirawat di surga. Kemudian juga dibawa oleh Jibril ya gitu. Maka kata Jibril, sembelihlah hewan ini gitu ya gitu. Jadi bukan kata atau ya riwayat dari mana cenah di ternyata tempat sembelihannya langsung gitu ya berubah kepala Ismail jadi kepala kambing, bukan gitu ya gitu, bukan. Itu nggak tahu kisah dari mana itu ya. Tapi Jibril yang membawakan, Jibril membawakan kambing gibas ya gitu, yang besar gitu. Dan saat itu pula disembelih, maka salah satu nikmat yang didapatkan oleh Ibrahim setelah itu adalah mendapatkan atau lahirnya Ishak alaihissalam, gitu ya. Adanya keturunan yang baru ya gitu. Dari siapa Ishak? Dari Sarah ya gitu. Nah itu demikian. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, saya akan coba bertanya kepada Saudara Lili, apakah ada pertanyaan lagi sebelum sesi ini berakhir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi yang bahas dari soal Andra karena badai syukuran domba di ondang ka bumina di swastra karena sancan eta ngondang lah ka teman-teman anu di dieu anu di Indosiar. Seberapa puluh ya? 20. Nah, ke teman-teman anu di Indosiar ulah hilap dukung abi anu di ieu Kira Condong, alamatna di Babakan Sari RW 11 Babakan Sumedang, ulah hilap dukung abi nya ya. Oke, bintang 5 ulah hilap eta mun si kurban amun diganti ngaranna kumaha tah? Ganti anak mah maksudna. Amun kurban ngaranna diganti jadi ngaran abi gitu maksudnya. Atas nama Ali gitu ya. Ya. Jadi ya yang disarankan itu adalah kalau misalnya Andra itu ya atau berkorban, berarti ingin atas nama keluarganya, berarti anggota keluarganya masuk juga ya, termasuk juga yang sudah meninggal, mungkin orang tua ada yang meninggal gitu ya, atau saudara gitu ya, itu juga termasuk juga gitu. Adapun misalnya pula menyebutkan Ali gitu misalnya ya, maka Rasulullah juga pernah menyebutkan bukan hanya keluarganya tapi umat ya, umat Nabi Muhammad ya gitu. Jadi di apa lafaznya itu Allahumma taqabbal min. Nah, minnya itu di antaranya Nabi Muhammad juga menyebutkan dari saya, keluarga dan juga umat. Nah, itu boleh-boleh saja gitu. Ya sah-sah saja kalau mau dimasukkan nama Ali, tapi ya jangan Ali saja gitu ya gitu. Misalnya nanti bukan hanya misal dari Andra, kemudian juga keluarga,
dan juga misalnya dari jamaah muhajirin misalnya kan gitu, atau dari termasuk juga guru-guru di muhajirin ya, boleh-boleh saja gitu ya gitu. Patungan Gitu ya. Kalau patungan kan sudah jelas tadi waktu kemarin juga dijelaskan. Kalau patungan yang sapi yaitu 7 orang, unta bisa ada yang 7 atau 10 ya. Maksimal itu 10 ya unta itu ya. kalau sama teman-teman Gitu. Ya sama gitu ya. Sapi 7 orang gitu ya. Gitu. Ya unta yang lebih kuatnya ya 10 sebenarnya sih. Cuman ada yang lewat 7 gitu kan. Cuman ya lebih kuat 10 itu lebih aman ya. Riwayatnya gitu. Iya. Terus domba ya, kalau domba bisa seorang gitu ya, seorang domba gitu. Ya awalnya kalau mau apa dengan patungan boleh-boleh saja dengan misalnya tabungan kurban dari misal ya Ali nggak punya kesempatan sekarang tuh tahun sekarang, berarti tahun depan mudah-mudahan dia ditabung dulu lah, tabung dulu. Mau tabung sendiri boleh gitu ya, atau tabung dengan misalnya di DKM gitu ya, boleh saja kalau aman ya gitu ya gitu. Ya itu demikian tuh ya. ya gitu aja. Ya, barakallahu. Karena waktu sudah tidak memungkinkan untuk meneruskan bincang tanya jawab tentang tema kali ini, kami akhiri saja tanya jawabnya. Di lain kesempatan kita akan meneruskan tentang tanya jawab dengan tema yang lainnya. Akhir kata, kami dari tim Bincang Hijrah TV mohon undur diri. Saya Andra beserta Bapak Ustadz Rizky dan Lili mohon undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.